Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Wa qala ta'ala ayatan fi ayatil ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Shadaqallahu sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, guru-guru kita yang hadir, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah, terkhusus yaitu Ketua DKM Bapak Ustaz Hadi, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Guru kita bersama Ustaz Masyudin Sudai, semoga beliau senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Para orang tua yang saya muliakan, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya tidak ada uraian kata yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik, inayah, hidayah dan barokahnya kita bisa beraktivitas, bisa melaksanakan rangkaian kegiatan dalam kehidupan kita. Setelah kita bangun tidur, lalu kita pun mengawali sebelum tidurnya niat untuk mau ibadah kepada Allah. Inilah untungnya orang beriman. Kalau orang beriman itu semua tidurnya dinilai ibadah, makannya dinilai ibadah, mencari rezekinya dinilai ibadah, mendidik keluarganya menjadi ibadah, bersosialisasi dengan warga masyarakat, ini juga bernilai ibadah. Termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun aktivitas kita kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dinilai ibadah. Dulu ada seorang ulama, sahabat saya cerita, aneh punya guru, setiap mau masuk ke masjid, beliau sebelum di masjid itu lama berdiri di masjid, di pintu. Kok enggak langsung cepat itu? Ditanya kenapa guru, kok agak lama di depan masjid? Saya sudah niat bahwa ingin i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sudah niat mau masuk ke dalam masjid untuk i'tikaf, maka setiap langkahnya dinilai i'tikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Takutnya begitu kalau kita sudah duduk di sini lupa akan i'tikaf. Jangan sampai lupa niat i'tikaf kita duduk di masjid sambil dari taklim. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Maka selama kita niat i'tikaf, duduknya kita dinilai zikir, dinilai ibadah, dapat banyak keistimewaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahimahullah,
Terus kita niatkan untuk selalu beribadah, karena sesungguhnya kalau nanti di akhirat niat kita yang akan menentukan kita memperberat timbangan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan pertolongan dari beliau, satu-satunya Nabi yang diizinkan oleh Allah ketika dalam kondisi kesusahan, kesulitan, kebingungan nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar ribuan tahun, triliunan manusia, bahkan lebih dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir umat Nabi Muhammad berkumpul di padang mahsyar menunggu yang namanya hisab, menunggu yang namanya meniti di siratal mustaqim, penentuan antara surga dan neraka. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk memberikan syafaat illa Rasulullah SAW, kecuali Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita supaya dikenali oleh Nabi Muhammad? Kalau sekedar kita ngomong kenal sama Nabi, ngaku sebagai umat Nabi gampang. Saya umat Nabi Muhammad, saya kenal dari sejarah Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang dicintai Allah, mendapatkan gelar Habibullah. Nabi Muhammad adalah sebagai figur yang diikuti oleh sahabat, diikuti oleh tabi'in, para ulama dan semua umatnya, karena beliau adalah manusia yang menyelamatkan dunia sampai akhirat. Kita kenal beliau, kita tahu sosok beliau dari sejarah. Yang jadi pertanyaan, apakah Nabi mengenali kita sebagai umatnya kelak nanti di akhirat? Tidak ada cara. Kalau kita pengen dikenali Nabi Muhammad, yang pertama kudu cinta sama beliau, kudu demen sama beliau, melebihi dari segalanya, melebihi kepada istrinya, melebihi cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, kepada semua manusia di muka bumi ini. Maka Nabi Muhammad adalah prioritas setelah cintanya dari Allah kepada Allah, baru kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah kita kaitkan cintanya kepada Nabi Muhammad, otomatis kita pasti akan cinta kepada pasangan kita. Kita akan cinta kepada keluarga kita. Kita akan cinta kepada keluarga inti kita. Kita akan cinta kepada semua umat Nabi Muhammad SAW tidak terkecuali. Semua akan dicintai. Karena kalau kita mencintai umat Nabi Muhammad, insya Allah hidupnya senantiasa akan dirahmati oleh Allah. Sayangi makhluk Allah di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang istimewa itu nanti di akhiratnya rahimakumullah, itu ada malaikat yang menawarkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal yang namanya malaikat Jibril alaihissalam. Beliau adalah sayyidul malaikah, penghulunya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril alaihissalam yang selalu mengawal Nabi Muhammad SAW, yang menemani dengan setia kepada Nabi Muhammad SAW, beliau pun malaikat Jibril sangat serius memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai nanti di akhirat jemaah yang dimuliakan Allah, di saat dalam perjalanan Siratal Mustaqim, perjalanan 1500 tahun, laksana jembatan ini rambut satu dibelah jadi 7, tajamnya melebihi daripada tajamnya pisau silet. Di bawahnya neraka jahanam yang Allah nyalakan 3000 tahun. 1000 tahun berwarna putih, 1000 tahun berwarna merah, 1000 tahun kemudian berwarna hitam. Sampai saat ini neraka jahanam itu aktif, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
siap untuk siapa itu? Neraka jahanam untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bawah siratal mustaqim neraka jahanam yang begitu dahsyat panasnya, sampai jangankan mengenai apinya neraka jahanam, kena asapnya aja semua manusia itu akan habis tubuhnya, akan hancur dagingnya kecuali tulangnya, hangus tulangnya karena asapnya daripada api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, di saat meniti di siratal mustaqim, maka ada keistimewaan dari umat Nabi Muhammad. Ternyata di situ ada ikut partisipasi malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, barang siapa umat Nabi Muhammad yang ingin selamat di siratal mustaqim, banyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, nanti akan dihantar di atas siratal mustaqim oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dengan mudahnya, Pak, diantarin sama malaikat Jibril, dikawal oleh malaikat Jibril. Ya murahimakumullah. Lalu yang kedua, ketika kita berharap nanti di surga ingin memperoleh kenikmatan yang luar biasa, kita ingin yang namanya minum air telaga Kautsar. Ternyata ada malaikat yang ikut partisipasi di sana, berkhidmat melayani umat Nabi Muhammad, memberikan minuman dari telaga Kautsar. Yaitu siapa? Umat Nabi Muhammad yang banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka malaikat Mikail menyiapkan air dari telaga Kautsar untuk diperuntukkan itu untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad, untuk segera diminum. Jadi kalau kita pengen minum air telaga Kautsar dan langsung yang mengantarkan air itu adalah malaikat Mikail, perbanyaklah baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang ketiga yang memohonkan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Bagi siapa mereka? Bagi orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Israfil berdoa di hadapan Allah, ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad yang banyak sholawat kepada beliau, ya Allah. Bayangin, malaikat yang punya nama besar, malaikat Israfil yang punya wewenang nanti ketika di akhir zaman meniup sangkakala, itu malaikat Israfil itu memohonkan ampun di hadapan Allah untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad yang banyak sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak kalah pentingnya, subhanallah, keistimewaan umat Nabi Muhammad, yang mana setiap manusia pasti mengalami kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Maka di saat sakaratul maut, sakitnya luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Sakaratul maut itu yang rahimakumullah, orang merasakan dahaganya luar biasa, hausnya luar biasa. Saking hausnya, apabila air yang sebanyak lautan itu dihabiskan untuk minum oleh orang sakaratul maut, habis air lautnya, tidak akan menghilangkan rasa dahaganya sakaratul maut. Pada saat itu jemaah rahimakumullah, ada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak merasakan kehausan, yang tidak merasakan kesulitan, kebingungan dalam keadaan sakaratul maut yang begitu sakitnya luar biasa. Maka malaikat Israfil, beliau menyampaikan, aku akan memberikan penghormatan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Aku akan penuh dengan hati-hati ketika mencabut ruh umat Nabi Muhammad SAW, supaya umat itu tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu siapa mereka yang mendapatkan suatu keistimewaan dari malaikat Israfil, sampai malaikat Israfil takriman wa ta'ziman, memuliakan, mengagungkan umat tadi? Umatnya yang banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat tadi ketika diambil ruhnya oleh malaikat Israfil dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan, mencabut nyawanya dengan pelan-pelan supaya tidak merasakan sakitnya sakaratul maut.
Itulah barokahnya kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu enteng, Pak. Salawat itu mudah. Enggak perlu pakai kita dalam kondisi suci ya, dari hati suci. Artinya kalau kita enggak punya wudu pun boleh. Kalau kita baca Quran kaitannya kudu wudu, Pak. Kudu wudu. Jadi jangan sampai kita membaca Quran tidak berwudu. La yamassu illa mutahharun, jangan disentuh kecuali dalam keadaan bersih. Jadi kalau kita mau baca Quran kita harus suci dari hadas. Kalau kita mau sholat mau tawaf apalagi. Maka jemaah rahimakumullah, kalau sholawat itu tidak memakai syarat yang namanya harus suci dari hadas. Dalam kondisi kita belum berwudu pun, kapanpun, dimanapun, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau rumah dibacakan sholawat, rumahnya pasti dirahmati Allah. Kalau rumah dibacain sholawat, pasti diberkahi Allah. Kalau rumah kita dibacain sholawat, orang yang ada di dalam rumahnya mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan banyak kebaikan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari berkahnya sholawat kita akan jadi suami yang soleh. Dengan berkat sholawat istri kita insya Allah solehah. Dengan berkahnya sholawat anak-anak kita semua soleh dan solehah. Itu keutamaannya. Dengan asbab kita bersolawat pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di pekerjaan terus hatinya connect kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, maka di pekerjaan kita pun kita ringan. Kita akan bahagia, kita akan happy dengan kerjaan kita. Maka aktivitas duniawi kita dapat, ukhrawi tidak tertinggal. Dengan asbab sholawat itulah kita dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah kecintaannya kepada Allah, tambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan asbab banyak sholawat itulah kita akan dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada cerita orang soleh. Ini orang soleh ini merindukan banget yang namanya pengen ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Termasuk kita mudah-mudahan sebelum kita menghadap Allah diizinkan sama Allah bisa mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Berharap yang rahimakumullah. Karena apa? Kalau kita tidur lalu kita mimpi kita ketemu dengan Nabi Muhammad, itu kata Nabi Muhammad itu adalah mimpi yang sebenarnya engkau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya syaitan itu tidak akan bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad. Tidak akan bisa. Maka jemaah rahimakumullah, seorang yang soleh tadi dia minta kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpiku. Ternyata kerinduannya benar-benar disampaikan melalui mimpinya, Pak. Emang kadang mohon maaf jemaah rahimakumullah, orang itu mimpi sesuai dengan apa yang pertama kali dihayalkan sebelum mimpi, sebelum tidur. Orang pengen pulang kampung, Pak. Ya kan? Tuh, sebelum tidur udah dibayangin, kadang ke bawah mimpi. Karena memang sebelum tidurnya udah membayangin pengen pulang kampung. Ya, sama juga yang rahimakumullah, saking pengen punyanya rumah, sebelum tidur Pak ngebayangin punya rumah sampai ke bawah mimpi. Ya, kadang pengen ibadah haji, pengen ibadah umroh, saking ngebayangnya pengen banget umroh, pengen banget haji, ke bawah mimpi kita berangkat ke Mekah Madinah. Sama juga yang rahimakumullah. Kalau kita pengen Nabi Muhammad hadir dalam mimpi kita, terus bayangkan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada keindahan yang dibandingkan di bumi ini. Semua akan mengalahkan nikmat itu kalau kita bisa diizinkan oleh Allah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu luar biasa hadirin. Beliau Samsun anta nur fawqa nur, engkau cahaya di atas cahaya, engkau laksana rembulan. Bagaimana enggak seperti cahaya, bagaimana enggak seperti rembulan. Jamaah rahimakumullah, sahabat Ali karamallahu wajhah. Ini sahabat Ali begitu mengagumi wajah Nabi Muhammad, sampai sahabat Ali di samping beliau sepupu juga menantu. Itu tidak pernah beliau langsung menatap wajah Nabi Muhammad karena enggak kuat, enggak nahan. Ya, indahnya luar biasa. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, disampaikan oleh sahabat Ali ketika malam hari aku berjalan dengan Rasulullah. Pas di tanggal 14 bulan purnama. Jadi di tanggal 14 bulan purnama sahabat Ali jalan dengan Nabi Muhammad di kegelapan malam. Siapa orang yang tidak terkesima, yang tidak merasakan luar biasa kagumnya dengan rembulan di tanggal 14. Lagi terang-terangnya Pak, ketika sahabat Ali membandingkan rembulan alami tadi, makhluk tadi dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap malam bertugas memberikan cahaya, memberikan sinar, apalagi di tanggal 14. Begitu terang rembulan tadi, ya rahimakumullah. Tapi kata sahabat Ali, ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad, maka Nabi tidak bisa terkalahkan dengan cahaya rembulan di tanggal 14. Saking begitu indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka singkat cerita, orang soleh tadi mimpi betul Pak, hadir Nabi kita Muhammad SAW. Ketika hadir Nabi Muhammad, orang tadi bergegas menemui, menghampiri Nabi Muhammad. Cuman sayang seribu sayang, Nabi saat itu mohon maaf tidak langsung wajhan wajhi, langsung bertatap muka dengan orang soleh tadi. Tidak memandangnya Nabi Muhammad kepada orang soleh tadi. Cuman hanya sekilas lewat doang gitu Pak, enggak ditatapnya. Maka apa yang dikatakan oleh orang soleh tadi? Kenapa ya Rasul, engkau tidak melihat aku dalam mimpiku ini ya Rasul? Engkau biasa-biasa saja, seakan engkau abaikan aku. Apa kata Nabi Muhammad dalam mimpinya ke orang soleh tadi? Aku tidak melihat langsung wajahmu karena engkau sedikit bersolawat kepadaku, wahai orang soleh. Ya rahimakumullah, bangunlah orang soleh tadi kaget dari tidurnya. Sayang seribu sayang, aku dalam mimpiku bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi sayang Nabi saat itu tidak menatap wajahku, akan tetapi berpaling dariku. Seakan cuek sama aku, padahal aku merindukan dalam mimpiku bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Ternyata Nabi berwasiat, pesan kepada orang soleh tadi, kalau engkau ingin ditatap olehku, perbanyaklah sholawat kepadaku. Maka saat itulah orang tadi terus sallallahu alaihi Muhammad, tidak dihitung dengan bilangan berapapun. Ikhlas menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dengan penuh kerinduan yang dalam. Akhirnya terulang mimpi yang kedua. Hadirlah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri orang soleh tadi, langsung wajahnya dilihat langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kenapa engkau hadir di hadapanku langsung? Karena kau banyak bersolawat kepadaku. Aku pun menghampirimu dengan tulus, dengan penuh kasih sayang, agar kau pun puas melihat aku dalam mimpimu. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau kita ingin di dalam mimpi kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, teruslah sibukkan hati kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, untuk connect terus kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sosok manusia yang begitu besar jasanya, yang kita tidak mampu membalas kebaikan beliau. Jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW bima huwa ahlu. Kita nggak bisa membalas jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka cukuplah dengan bersolawat kepada beliau. Itu bukti balas bakti kita, jasa kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kita banyak sholawat kepada beliau? Karena kita butuh tadi syafaat nanti di akhirat. Nanti Nabi akan datangi kita, salim ummati, salim ummati. Lalu kita diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berada di barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabilah yang memegang kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabilah yang membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihalalkan manusia siapapun, nabi dan rasul siapapun yang masuk dalam surganya Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika surga sudah dibuka oleh Nabi Muhammad, maka alangkah bahagianya bagi orang yang ada di barisan itu. Maka orang yang ada di barisan itu adalah orang yang senantiasa tadi aktsaruhum 'aliyas salat, mereka yang banyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya jika kita nanti di akhirat menjadi tetangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah, ini tidak terasa kita sudah masuk di bulan Jumadits Tsani, Pak. Cepat banget waktunya. Kalau sudah bulan Jumadits Tsani biasanya udah cepat ketemu sama Rajab. Habis Rajab Sya'ban. Ini kudu hafal Pak nama bulan Hijriah ya. Bulan nasional kan kita hafal ya. Januari terus sampai Desember. Hafal. Nah, giliran ada cucunya nanya, "Kong, ya mohon maaf ya Kong, ini ada PR Kong dari Miss sama Ustadz." Iya, sebutkan bulan-bulan ya, nama-nama di bulan Hijriah. Kata Kong ya cemen. Entar saya punya Ustadz saya di Ar-Rahman. Iya, tapi situ nanti ada Haji Hamim, ada Ustadz Hamim, ada apa ya DKM ya kan, ada Ustadz. Gampang itu mah. Enggak yang jadi masalah kata cucunya, "Engkong bisa enggak?" Gelap. Itu aja. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, bahasa Arabnya Jumud Jamad itu maknanya adalah dingin, Pak. Jadi nih di Mekah nih, ya mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa ke Mekah ya Pak. Ya Allah, urusan ke Mekah nggak harus punya duit Pak. Iya, nggak harus punya duit. Yang penting punya ongkos. Ya kan tuh, masalah duitnya itu nomor sekian, punya ongkos enggak. Nah yang namanya ongkos kan bisa ongkos pribadi, bisa ada orang-orang yang ongkosin Pak. Iya, kalau saya mohon maaf nih jujur, kalau saya cari ini jujur saya, kalau ini pagi dan subuh nih, ada yang ngajak, ya, Ustaz kami mau nggak umroh sama saya? Benar Pak, benar kan? Benar, Pak. Cuman yang jadi pertanyaan kan siapa yang ngajak saya? Iya Pak, kalau ada yang ngajak benar saya tinggalin Pak Pondok Timur. Saya pengen 10 hari 11 hari ke Mekah Madinah. Ya Allah, rindu banget Pak. Itu yang namanya Masjidil Haram, Bapak. Itu kalau mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jam 10 udah rame jalan Pak. Jam 10 pagi ke Masjidil Haram udah rame. Pengen sholat jamaah. Kalau kita pengen sholat zuhur berjamaah Pak, berangkat di jam 11 di pelataran, di teras Masjidil Haram jamaahnya. Jadi kalau pengen dapat sholat zuhur berjamaah jam 12 sama 12 itu kudu jam 10 berangkat, jam 10 pagi. Iya 2 jam di Masjidil Haram. Cuman kalau sudah masuk ke Masjidil Haram Pak, selelah apapun, secapek apapun, udah lihat Ka'bah, Allah Pak, nikmatnya luar biasa. Hilang tuh capeknya, hilang tuh keringatnya, hilang. Padahal perjalanan kebetulan saya alhamdulillah waktu haji itu 1 kilo dari rumah, nggak jauh. Berarti dari sini ke rumah saya Pak, kurang lebih 1,5 kilo, 2 kilo gitu ya. Nggak jauh, jalan kaki.
Itu nikmat banget, keringetan Pak. Tapi sampai di sana itu masya Allah hilang keringetnya. Yang anehnya itu baju dipakai sehari, 2 hari, 3 hari maksimal itu nggak bau Pak. Beda sama kita di sini. Sehari Pak pakai baju keringet banyak Pak, saya yakin. Luar biasa baunya. Bau banget kita nyengat gitu kan, kurang nyaman maksudnya. Itu yang aneh itu di Mekah Pak. Keringat segitu banyaknya, cepat kering, nggak bau asal sampai ke maktab, ke hotel, ya kan langsung dicantol ke hanger gitu, kering Pak, wangi, luar biasa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di Mekah, di Madinah, Jumadil Ula, Jumadil Tsani itu musim dinginnya luar biasa. Bapak kalau berangkat bulan ini nih, itu siap-siap bawa jaket, ya karena memang dingin. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa peristiwa di bulan Jumadil Awal. Di antaranya di situ ada yang namanya peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nabi saat itu jamaah rahimakumullah sesampainya di kota Mekah dengan jamaah dengan sahabat mau umroh Pak. Ternyata dilarang oleh pemuka Quraisy, nggak boleh umroh tahun itu jamaah rahimakumullah, karena memang tadi menyimpan rasa kebencian kepada Nabi Muhammad. Padahal Allahu Akbar, kalau bicara masalah Masjidil Haram itu sebenarnya yang menguasai, yang memiliki, punya hak wewenang Masjidil Haram dan Ka'batullah adalah keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperkenankan yang namanya memegang kunci Ka'bah kecuali itu masih ada keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nggak sembarangan Pak. Maka jemaah rahimakumullah, di saat zaman dahulu, di zaman jahiliyah, banyak orang-orang yang memang dia ingin untuk bagaimana dipercaya memegang kunci Ka'bah. Tidak ada seorang pun yang rahimakumullah dari sekian banyak pemuka Quraisy yang mendapatkan kepercayaan dari banyaknya ya suku-suku tadi, pemuka-pemuka tadi, kecuali memang satu manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Abdul Muthalib jemaah rahimakumullah adalah seorang yang soleh yang masih nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim itu jemaah rahimakumullah masih keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Nabi yang ketiga. Nabi Nuh itu jemaah rahimakumullah punya anak. Yang pertama adalah Kan'an. Pak, ya Nabi Nuh sekelas anaknya Nabi Nuh, Kan'an tidak dapat hidayah dari Allah. Tuh kalau masalah urusan hidayah itu hak prerogatif Allah Pak. Jadi yang namanya orang dapat surganya Allah bukan karena keturunan, tapi faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun keturunan Nabi kalau tidak dapat hidayah, sekalipun keturunan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala lahir dari seorang yang nasabnya ada kaitannya utusan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak beriman kepada Allah, haram surga ditempati buat mereka. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan kepada Kan'an, ya Kan'an, bahkan istrinya Nabi Nuh, wahai istriku, sebentar lagi akan datang banjir bandang. Segera naik ke kapal, karena bentar lagi nih yang namanya air laut akan datang secara tiba-tiba. Bukan hanya air laut Pak, menurut hikayat itu rumah itu jemaah rahimakumullah, semua rumah itu atapnya jebol Pak, ngeluarin air, kayak semacam ada sanyok keluar itu Pak. Itu zamannya Nabi Nuh alaihissalam seperti itu. Maka diingatkan, ayo anakku, wahai istriku, cepat naik kapal.
Kata Kan'an apa? Ayah, aku cukup naik ke gunung ya. Aku nggak butuh ikut sama ayah. Kalau sama ayah tetap tenggelam. Tapi kalau naik ke atas bukit, ke atas gunung yang tinggi di sana, Kan'an akan selamat. Begitupun ibu akan selamat. Aku tidak mengikutimu wahai ayah. Apa yang terjadi? Kan'an naik apa namanya? Gunung, Pak. Di atas gunung. Datang banjir bandang, jamaah rahimakumullah. Ternyata ketika Nabi Nuh sudah ada di perahu, di kapalnya beserta kaumnya yang setia, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Itu air begitu cepat naik sampai gunung pun rata habis karena datangnya banjir bandang yang tadi merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Nuh yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk anaknya meninggal, istrinya meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh punya anak yang kedua, namanya Sam. Namanya Sam bin Nuh. Sam ini jamaah rahimakumullah, beliau ketika berumah tangga, makanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, ini terus ke bawah itu keturunannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dari Sam. Maka jemaah rahimahullah, Nabi Ibrahim ketemu jodoh dengan Siti Hajar. Ketemu dengan Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim punya istri dua. Pertama itu dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Lalu dengan Siti Hajar punya anak. Maka jemaah rahimakumullah, dalam cerita ini Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Hajar itu dari Palestina. Kalau Nabi Ibrahim dari Babilonia. Maka setelah menikah jemaah rahimakumullah, lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ismail tinggal di kota Mekah. Ditinggal oleh Ibrahim karena dakwah. Maka saat itu jemaah rahimakumullah, Ismail tinggal beserta Siti Hajar di Mekah, di tanah yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, jauh daripada sumber kehidupan. Apa yang terjadi? Karena punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya Siti Hajar, wahai istriku, mohon maaf, izinkan aku untuk meninggalkanmu untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh istri yang solehah, wahai suamiku, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin setiap apa yang Allah berikan perintahnya kepada hambanya, ini sesungguhnya ada hikmah, ada keistimewaan bagi hambanya. Akan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang senantiasa sami'na wa ta'na, mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ditinggal jemaah rahimakumullah, Siti Hajar kehausan. Siti Hajar lari dari Sofa ke Marwah jemaah rahimakumullah 7 balik. Dari Sofa berangkat, dilihatnya di Marwah seakan-akan ada air di sana. Dicarilah sampai Marwah, ternyata enggak ketemu jemaah rahimakumullah. Ismail ditinggal. Apa yang terjadi? Ketika Siti Hajar mencari air, ternyata airnya enggak jauh dari bawah telapaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ini jemaah rahimakumullah pelajarannya, bagaimana yang namanya ikhtiar wajib. Tapi hasilnya kalau Allah berkehendak, tidak harus yang namanya kerja keras. Ternyata apa? Air yang dicari oleh Siti Hajar ternyata ada di bawah telapak anaknya, putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itu Ismail mengentak-entakkan kakinya jemaah rahimakumullah, ternyata keluarlah itu air, sumber air dari telapak kakinya Ismail. Maka begitu deras air Zam-Zam jemaah rahimakumullah, sampai ke mana itu air Zam-Zam, maka ditepuk-tepuklah oleh Hajar, Zam, itu bahasa Arab. Itu maknanya kumpul. Ini menurut riwayat, kalau Siti Hajar tidak menepuk-nepukkan airnya untuk kumpul, Pak, ini Mekah bakal banjir dengan air tadi dari bawah telapaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan konon menurut cerita, dan ini nyata, Pak, air Zam-Zam yang sekarang kita rasakan, dan itu sampai hari kiamat tidak akan habis air, walaupun diambil jutaan manusia setiap hari. Karena apa? Itu air Zam-Zam sumbernya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya air Zam-Zam itu bisa jadi obat, Pak.
Jamaah rahimakumullah, kembali ini kalau mau cerita Nabi Ibrahim lama lagi nih Pak. Nah, saya terangin dikit lagi bahwa anaknya Nabi Nuh ada pertama yaitu Kan'an, lalu juga Sam bin Nuh, lalu Yafis. Yang ketiga Yafis. Kalau Yafis ini jamaah rahimakumullah, ini Allah utus ke Asia. Termasuk kita di Indonesia ini. Ini masih keturunan Yafis. Kulitnya kulit sawo matang hadirin. Hidungnya nggak begitu mancung, tapi manis. Kayak saya hadirin, manis saya. Nah ini masih keturunan Yafis hadirin. Yafis kita ini, Asia ini Yafis. Ya. Terus yang terakhir yang rahimakumullah namanya Ham. Iya, itu putra Nabi Nuh alaihissalam. Ya rahimakumullah. Ini kalau cerita saya sampai jam 8 ya. Ya mudah-mudahan, mohon maaf saya kalau ada makan begini nggak fokus aja ini. Itu aja dulu deh yang dapat saya sampaikan. Intinya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih ada garis keturunan terus ke bawah. Di situ ada yang namanya Hashim. Dari Hashim ada Abdul Muthalib, lalu ada Abdullah, dari Abdullah Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad itu nanti akan punya anak 7 dari istri yang sekian. Semuanya istrinya Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah, bukan nafsu dari Allah. Bukan nafsu, bukan, tapi wahyu. Jadi Nabi Muhammad itu nikah Pak, mohon maaf, yang gadis 1 ya, Siti Aisyah. Kalau selebihnya itu janda Pak. Kalau ada sahabat suaminya ikut di medan perang, meninggal dunia dalam kondisi punya anak yatim, dinikahi oleh Nabi Muhammad karena mengangkat derajat janda tadi. Jadi ada wahyu dari Allah, bukan nafsu. Dan rata-rata selain Siti Aisyah itu 50 lebih, 60 lebih. Jadi Bapak mau nggak ditawarin janda 70 tahun? Nah, ini yang jadi masalah. Saya ya kalau Bapak mau silakan, ada janda di sebelah rumah saya. Iya, kaya raya Pak, kaya raya. Kaya raya janda. Kaya, kalau Bapak mau boleh nanti WA saya. Iya, cuma takutnya begitu. Wah, mesti ya anggapannya negatif Pak. Kalau kita nikahin janda kaya, ya paling materi ntar ujung-ujungnya begitu kan. Makanya saya mah sampai saat ini nggak mau orang janda tadi, nggak mau hadirin 1 aja. Udah begitu takut juga sama janda usia 75-60 mah tinggal ngerawat doang, capek juga. Ya, jadi Nabi itu menikah wahyu, bukan nafsu. Begitu, makanya mudah-mudahan insya Allah kita ikutin uswatul hasanah yang bagus-bagusnya, yang sunnah-sunnahnya. Walaupun ada istilah nikah itu kan sunnah Pak Ustaz, ya nikah itu sunnah. Tapi istri saya bakal jawab balik, emang gak ada sunnah yang lain? Sunnah tuh repot urusannya. Itu saja yang benar dari Allah, yang salah adalah peribatan saya. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.